Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 akuntansi manajerial dengan saya Kafka Nafisa. Saya Rata Saprangin. Saya Rizky Rasya Pratama. Nah, pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancara dan juga melihat produksi langsung dari toko kue Alos Bakery Cake and Shop. Nah, toko ini tidak hanya menjual berbagai jenis roti dan kue, tapi juga memproduksi langsung di tempat. So, buat kalian penasaran, langsung aja ikutin kami. Yuk. Ini adalah salah satu UMKM roti yang menjadi tempat kami melakukan wawancara mengenai penyusunan anggaran dalam proses produksi. Sebagai UMKM, pengelolaan anggaran sangat penting untuk menjaga biaya produksi tetap efisien. Tapi, apakah semua usaha kecil sudah membuat anggaran dengan baik? Untuk itu, kami melakukan sesi wawancara dengan pemilik toko roti untuk mengetahui tentang bagaimana pengelolaan anggaran dalam usaha ini. Ibu itu biasanya, apakah di toko roti ibu ini biasanya ada penyusunan anggaran, misalnya kayak untuk anggaran bulanan atau untuk kebutuhan produksi membuat roti ini, Bu? Ada. Biasanya anggaran ibu ini mencakup apa aja, Bu? Ya bahan-bahan bakunya lah, kayak tepung, gula, telur, mentega, isian coklat, isian roti, kayak gitu. Bagaimana proses ibu dalam menyusun anggaran? Ya setiap hari mau belanja kita susun lah, apa aja mau dibeli gitu, bahan-bahan apa yang kurang. Misalnya kayak mulai dari menghitung kebutuhan bahan baku dulu atau melihat penjualan sebelumnya? Ya melihat penjualan juga, ya apa yang masih banyak gitu kan, apa yang kurang. Untuk menyusun anggarannya ini ibu sendiri atau ada yang bantu, Bu, dalam mengatur keuangan? Oh, berdua lah sama suami. Tanya, Bu, dari pengalaman ibu ini bagian pembelian apa, Bu, yang dia itu memakan banyak biaya? Misalnya apakah tepungnya, telurnya, ovennya, atau apanya? Mixernya lah, mixer, mesin kacuan. Kalau dari bahan bakunya, Bu, apa yang paling mahal gitu? Mentega. Mentega ya, Bu. Biasanya Ibu untuk menetapkan bahan bakunya ini berdasarkan apa, Bu? Misalnya kayak melihat jumlah pelanggan atau pengalaman sebelumnya gitu. Misalnya kan mau beli bahan baku nih. Nah, biasanya untuk menentukan seberapa banyak yang mau dibeli itu dari apa? Apakah dari penjualan sebelumnya? Oh, banyak nih penjualannya, jadi harus stok banyak lagi atau gimana, Bu? Iya, dari penjualan sebelumnya lah. Yang mana yang banyak stoknya gitu, yang mana yang banyak laku. Selama nyusun anggarannya, apa, Bu, kendala yang sering muncul? Misalnya harga bahan bakunya naik atau sulit memperkirakan penjualan. Kadang harga bahan baku naik. Nah, misalnya nih, Bu, kalau bahan bakunya tiba-tiba naik gitu, semuanya mahal. Itu biasanya cara mengatasinya gimana, Bu, supaya nggak rugi gitu? Ya, Apakah Ibu naikkan harga jual rotinya juga atau harga jual rotinya tetap atau gimana? harga jual itu tetap dikurangilah isiannya. Oh, isiannya dikurangi. Kalau ibu nyatat anggarannya itu, pengeluaran anggarannya itu pakai buku tulis atau aplikasi, Bu? Buku tulis. Tulis ya, Bu. Kalau anggaran ibu itu dipengaruhi permintaan atau enggak, Bu? Ya, bisa juga dipengaruhi oleh permintaan. Misalnya kalau lagi banyak gitu, ibu buat banyak gitu. Ya, Yang terakhir, Bu, kira-kira kayak mana cara ibu menyusun anggaran biar usaha ibu ini bisa berkembang gitu, biar ada bantuannya? ya setiap hari kita hitung lah apa aja yang kurang untuk perlu dibeli itu. Yang penting aja dibeli. Kalau masih banyak nggak usah. Kasih, Bu. Oke. Berdasarkan hasil wawancara, anggaran yang disusun oleh pemilik toko Alos Bakery ini mencakup bahan baku seperti tepung, gula, mentega, telur, serta bahan isian roti dan juga biaya listrik. Dalam penyusunan anggarannya sangat dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Nah, apabila permintaannya meningkat, maka toko Alos Bakery juga akan meningkatkan jumlah produksi dan pembelian bahan baku. Sebaliknya, jika bahan baku yang masih tersedia tidak akan dibeli kembali untuk menghemat biaya. Harga jual roti di toko Alos Bakery ini ditetapkan secara tetap. Ketika terjadi kenaikan harga bahan baku, pemilik tidak menaikkan harga roti, namun sebagai gantinya dilakukan penyesuaian seperti mengurangi jumlah isian roti untuk menghindari kerugian. Kendala yang paling sering dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku itu sendiri. Secara keseluruhan, toko Alos Bakery menerapkan sistem pengelolaan anggaran fleksibel, yaitu berdasarkan kebutuhan produksi, tingkat penjualan, dan kondisi harga bahan baku.
Meskipun tidak menggunakan sistem pencatatan modern, metode tersebut dinilai cukup efektif dalam mendukung keberlangsungan usaha. Untuk meningkatkan efisiensi, UMKM dapat mulai menggunakan anggaran sederhana seperti tabel kebutuhan bahan baku, anggaran biaya produksi bulanan, dan catatan penggunaan bahan baku. Ini membantu pemilik usaha mengetahui biaya sebenarnya dan meminimalisir pemborosan. Demikian hasil wawancara kami terkait anggaran di UMKM toko roti ini. Semoga dapat menjadi pembelajaran dalam pengelolaan biaya usaha. See you!